Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian saya lumayan banyak bawa contekan karena bahasanya dengan berat awalnya salah. Jadi memang kita di tahun ini dikatakan tahun politik, tahun politik. Di tahun lalu juga sudah mulai diangkat beberapa istilah, beberapa jargon. Jargonnya ada dua yang cukup mengena kita, dan anehnya sekali lagi ini sekedar gambaran lucu adalah kok yang kena lagi-lagi kaum muslim. Yang pertama adalah politik identitas. Yang kedua ini juga ada satu lagi yang kemudian juga bahkan menjadi program pemerintah yang disebut sebagai moderasi beragama. Saya akan mencoba memaparkan dulu secara istilah. Kenapa? Karena memang kedua istilah ini istilah yang asing bagi kita. Kita juga nggak dengan mudah memahami apa sih politik identitas, apa sih yang namanya moderasi beragama. Bahasa saya bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Kalau ya bisa. Jadi lidahnya, mohon maaf, lidahnya lidah Jakarta. Jadi kalau kita lihat yang namanya politik identitas, jadi politik identitas ini adalah sesuatu yang bahkan sebenarnya oleh para ahli ini tidak disepakati. Kenapa? Karena politik identitas ini tergantung siapa yang bicara konsep dan siapa yang bicara konteks. Karena dalam konteks yang berbeda, dalam konsep yang berbeda, kemudian politik identitas ini bisa terganti wujud, ya, terganti bentuk. Saya mengutip dari salah seorang guru besar dari UIN Jakarta ya. Jadi dalam ilmu sosial humanusia, ini mohon maaf jadi agak-agak seperti kuliah gitu ya. Jadi istilah politik identitas ini juga dibahas dalam ilmu tersebut. Jadi menurut beliau yang namanya politik identitas adalah kendaraan atau sebuah kumpulan untuk membawa aspirasi dan tuntutan untuk kepentingan politik atau ideologi politik. Yang namanya politik identitas kemudian memancing untuk menggerakkan aksi-aksi untuk meraih tujuan politik. Dalam politik identitas, seseorang atau sekelompok digolong-golongkan, baik ada yang menggolongkan atas dasar ras, suku, bangsa, bahasa, adat, gender maupun agama dan lainnya. Politik identitas secara konsep dalam ilmu ini biasanya dimanfaatkan oleh kelompok minoritas untuk melawan kelompok mayoritas dalam melawan ketidakadilan. Meskipun yang dibawa mungkin macam-macam. Nah, politik identitas sendiri itu bukan hanya ada di Indonesia. Di luar negeri sana juga banyak yang dikategorikan sebagai politik identitas. Misalnya di Amerika ada gerakan Afro-Amerika, jadi keturunan Afrika yang ada di Amerika. Ini juga politik identitas dengan dasar kesukuan, gitu ya. Atau yang mungkin kita kenal dan juga kita cukup ya mudah-mudahan ya cukup muak melihatnya adalah apa yang terjadi di Piala Dunia kemarin. Saya sedikit bahas adalah upaya dari kelompok LGBT, grupnya orang-orang homoseksual itu kemudian mencoba menampilkan diri. Ini juga politik identitas. Mereka memaksa untuk bisa diterima. Ini juga politik identitas. Atau juga ada kelompok-kelompok suku tertentu, kelompok adat tertentu dan lain sebagainya. Sehingga yang namanya politik identitas itu kita bisa lihat bahwa semua memuat makna dan tujuannya masing-masing. Kita nggak bisa samakan politik identitas di satu tempat dengan tempat lain, di satu kondisi dengan kondisi lain. Semua sesuai dengan konteksnya, konteks geografis, konteks kultural, dan moral sosial.
Yang kedua, yang namanya politik identitas umumnya diusung oleh kelompok yang termarginalisasi, nggak harus kelompok minoritas. Sehingga muncul pertanyaan, kapan sebuah politik praktis menjadi gerakan politik identitas? Ini masih saya kutip dari Guru Besar ini, yaitu ketika afiliasi kesukuan, agama atau ras dijadikan komoditas untuk memobilisasi perilaku pemilih. Jadi politik identitas adalah ketika yang namanya kesamaan kesukuan, kesamaan agama, kesamaan ras, kesamaan tujuan itu digunakan untuk menutupi logika. Untuk menutupi logika, preferensi objektif terhadap calon pemimpin itu terdistorsi oleh politik identitas. Ini sayangnya yang dicontohkan kemudian jadi masalah oleh Guru Besar ini. Oleh Guru Besar ini dicontohkan calon pemimpin yang tidak kompeten namun seiman itu lebih dipilih daripada calon pemimpin yang kompeten tapi beda keyakinan. Kita sebagai seorang muslim sudah jelas ada aturan tersendiri masalah dalam memilih pemimpin. Bahkan dikatakan oleh Guru Besar ini, acap kali politik identitas memanipulasi doktrin agama untuk mendiskriminasi dan menyudutkan pemilih agama yang menyatakan aspirasi yang beda. Jadi kesimpulannya menurut beliau, politik identitas seringkali dipahami sebagai bagian dari politik praktis dan merupakan politik kebangsaan. Memang kesamaan identitas menjadi pemersatu bagi satu kelompok. Namun dalam konteks kebangsaan, menonjolkan identitas itu justru menjadi penyebab ancaman bagi persatuan dan kesatuan. Jadi menurut Guru Besar ini, politik identitas bertentangan dengan politik kebangsaan, karena politik identitas menyebabkan perpecahan, politik kebangsaan berusaha untuk persatuan. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Guru Besar ini. Jadi ini yang dibahas oleh mereka. Sedangkan kalau kita bicara moderasi beragama, moderasi beragama adalah menurut mereka adalah cara pandang ekstrim. Jadi ini sebuah penjelasan yang dikeluarkan oleh Kemenak adalah moderasi agama adalah cara pandang ekstrim dalam beragama, yaitu mengamalkan moderasi beragama secara moderat, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama agar tidak dengan ekstrim, baik ekstrim kanan yaitu agama yang kaku maupun ekstrim kiri yaitu agama yang liberal. Jadi bahkan dikatakan sesuai program dari Menteri Agama ada 3 tugas pokok penyuluh agama Islam. Yang pertama penguatan moderasi agama, yang paling inti, terus kemudian religiositas indeks dan menghilangkan permasalahan dalam beragama. Menurut mereka ada 4 sikap moderat. Ini masih saya mengutip pernyataan dari Kemenak. Ada 4 sikap moderat. Pertama, yaitu komitmen kebangsaan dibuktikan dengan setia kepada aturan negara. Juga anti kekerasan, toleransi kepada umat lain dan melestarikan kearifan lokal. Nah, di sini ada satu pernyataan yang unik, ya, nanti silakan dinilai sendiri. Karena berarti moderasi agama, penganut agama harus menjalankan agama sesuai keyakinannya dan harus mengajarkan agama kepada masyarakat luas hanya kepada yang seagama. Jadi menurut pernyataan ini kita tidak boleh mendakwahkan kepada yang berbeda. Lebih lanjut ada 4 ciri sikap moderat. Yang pertama dilihat dari sikap kebangsaan dan kenegaraannya. Yang kedua memiliki sikap toleransi. Yang ketiga memiliki kearifan lokal. Yang keempat anti kekerasan. Ya, sehingga menyikapi perbedaan-perbedaan dengan sesuatu yang perlu dihormati. Ini adalah 2 definisi yang saya ambil dari sumber yang insya Allah kredibel, sehingga kita paling juga punya gambaran politik identitas seperti apa sih yang mereka bahas dan moderasi agama seperti apa yang diinginkan. Maka kita akan coba mengkritisi satu persatu masalah politik identitas. Pertama, politik identitas yang disampaikan menurut ilmu tadi memang meskipun
guru besar ini juga menyatakan banyak definisi, tapi secara ilmu definisi yang disampaikan mencoba memisahkan bahwa sistem kebangsaan itu bertentangan dengan politik identitas. Bahkan dikatakan politik identitas itu adalah sesuatu yang menyebabkan perpecahan. Padahal politik identitas di sini bisa jadi salah satunya adalah Islam, atau dengan kata lain bahasa yang ingin disampaikan adalah Islam bisa menyebabkan perpecahan. Menurut mereka seperti itu, sehingga harus melepaskan batas-batas keislaman. Bahkan ada salah seorang mantan anggota Dewan menyatakan bahwa Indonesia ini bangsa yang majemuk, bangsa yang berbeda-beda. Memang wajar yang namanya konflik berbasis politik identitas itu muncul. Akan tetapi kemudian upaya mengeksploitasi berlebihan, ya, bahwa dianggap bahkan sempat ada upaya meminta Polri untuk menertibkan, coba bayangkan, menertibkan politik identitas. Kan seakan-akan politik identitas itu adalah kejahatan. Jadi menurut beliau ini politik identitas satu yang umum, satu yang memang alami. Kenapa? Pertama, yang namanya identitas itu tidak bisa dipisahkan dari politik. Yang berkaitan dengan politik itu pasti ada identitasnya, entah agama, entah ideologi, entah ras, entah kelas. Bahkan ya, secara alami dalam pemilihan yang paling kecil mungkin ya, kepala desa, kira-kira lebih banyak yang memilih orang luar atau yang orang kampung asli? Nah, itu politik identitas kan? Asli, nah gitu ya, asli, 100% asli, nah, gitu ya. Jadi memang alami sebenarnya politik identitas. Ya, kedua, ya, mantan anggota Dewan ini berpendapat bahwa ancaman keterpecah belahan yang disampaikan tadi oleh guru besar ini sebenarnya bukan dipicu oleh politik identitas, akan tapi lebih dipicu pada kesenjangan ekonomi yang mengganggu rasa keadilan sosial. Ketika kita menuntut kesenjangan ekonomi ini, kadang kita juga mengikutkan identitas kita. Kita sebagai Muslim, kita tidak seharusnya diam melihat kezaliman dan seperti itu. Kita tidak seharusnya diam melihat ketidakadilan. Itu dianggap politik identitas. Jadi yang namanya politik identitas yang kemudian menimbulkan gesekan ini bukan karena identitas sebenarnya, tapi gesekannya adalah karena meningkatnya ketidakadilan dalam sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Ada satu kritik lagi yang memang bisa kita lihat secara nyata. Politik identitas yang dibawa oleh identitas lain itu tidak pernah sama sekali diprotes. Apakah pernah ada yang protes orang-orang LGBT, orang-orang homoseksual bawa-bawa bendera itu diprotes di Indonesia? Dianggap wah mereka bawa politik identitas. Atau yang membawa aliran sosialis komunis, kemudian mereka dicap sebagai radikal. Mereka ini membawa politik identitas. Uniknya satu-satunya yang dicap sebagai politik identitas, dicap radikal, dicap kemudian sebagai pemecah belah, itu hanya Islam. Ada lagi kemarin yang mungkin kita lihat, misalnya perkumpulan buruh menuntut ini dan itu. Apakah pernah mereka dikatakan politik identitas? Gak ada. Jadi ini kritik kita. Jadi apa yang mereka katakan politik identitas sejatinya adalah Anda gak boleh bawa buat Islam. Kemudian kita lihat lagi ini fakta yang mau nggak mau juga kita harus akui kebenaran pernyataan tadi. Apa? Memang ada sebagian yang memanfaatkan Islam. Mereka menggunakan cuma jargon-jargon Islam untuk memancing atau mengelabui orang-orang untuk tujuan tertentu. Dengan label Islam mereka bisa menggerakkan massa. Dengan label Islam mereka bisa mengumpulkan dana dan lain sebagainya, kan ya.
Ini memang ada. Gitu. Tapi kan ini bukan apa yang diajarkan Islam, gitu ya. Bukan apa yang diajarkan Islam. Kenapa? Karena Islam sendiri tidak mengenal yang namanya politik identitas. Tidak ada dalam ajaran Islam yang disebut politik identitas. Kenapa? Karena Islam tidak mengkotak-kotakan. Islam tidak mengkategorikan. Dalam Islam, politik atau dalam bahasa Arabnya siyasah adalah riayatus syu'unil ummah, pengaturan urusan umat. Dalam Islam, umat yang diatur itu adalah seluruhnya. Tidak lagi memperhatikan apakah mereka itu dari kalangan berada atau kalangan buruh. Tidak lagi memperhatikan dari suku mana, itu semua diperlakukan sama dalam politik, dalam Islam. Semua punya kesempatan sama, semua punya hak yang sama, dan semua punya kewajiban yang sama. Jadi dari sini kita bisa melihat apa yang mereka sebut sebagai politik identitas. Ini sasarannya adalah sedangkan kedua yang namanya moderasi agama. Ini memang satu bahasa yang kemudian dicoba ditarik ulur, dicoba untuk menggunakan bahasa yang macam-macam. Dari mulai mereka menggunakan istilah Arabnya, mereka menggunakan umatan wasatan di awal, kemudian sampai mereka menggunakan istilah yang lebih cair lagi, moderasi beragama. Tapi idenya tidak jauh beda. Yang namanya moderasi beragama itu berasal, kalau dikatakan idenya adalah ide tawasud atau ide pertengahan tadi. Jadi selalu yang mereka jadikan dalil adalah surah Al-Baqarah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kalian itu dijadikan sebagai umat yang pertengahan, menurut mereka seperti itu. Padahal yang disebut wasatan itu memiliki arti yang berbeda menurut para ahli tafsir. Bukan arti secara tekstual, arti secara lugah. Sehingga apa sih yang disebut wasatan? Yang disebut wasatan dalam terminologi atau pemahamannya para ahli tafsir itu dikatakan, ya, yang namanya wasatan kesimpulannya adalah umat pilihan atau umat yang adil. Ya. Kenapa disebut umat pilihan atau umat yang adil? Jadi umat wasatan ini adalah kaum muslimin diminta untuk memilih untuk umat yang menjadi umat pilihan yang adil. Jadi sehingga tidak tepat kalau dikatakan umatan wasatan adalah moderat atau pertengahan, tidak kemudian tegas terhadap kesalahan atau juga tidak kemudian kencang terhadap kebaikan. Karena umat yang namanya wasatan sendiri, seorang ulama dari Al-Azhar juga pernah membahas. Jadi beliau ngasih definisi singkat saja, la tafrid wa la ifrat, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Itu sederhana itu. Tapi kalau kita bahas apa sih berlebihan, apa sih kekurangan, dalam Al-Quran sendiri kemudian juga banyak yang membahas para ahli tafsir dan para ulama yang dijadikan contoh yang berlebihan dan kekurangan itu adalah dua umat sebelum Islam, yaitu umat Nasrani dan umat Yahudi. Kita lihat umat Nasrani itu berlebihan dalam al-ibadah, tapi mereka ada yang kurang. Kurangnya apa? Mereka itu tidak kritis. Mau pemimpin yang melakukan kesalahan, mereka akan apa? Nah, yang penting kami ikut. Gimana Bapak? Gimana ulamanya, kan begitu. Ini adalah contoh satu sisi yang juga tidak baik. Sisi lain contohnya orang Yahudi kebalikannya. Orang Yahudi itu kerjanya protes. Ya. Bayangkan orang Yahudi dikasih makanan langsung diturunkan dari surga. Mana dan misalnya apa yang terjadi? Protes. Dibebaskan, protes. Dikasih ini, protes. Dikasih itu, semua diprotes. Dan mereka tidak pernah melakukan ketaatan. Disuruh ibadah, protes, gak melakukan. Maka diharapkan, ya, umat Islam ini bukan kemudian di tengah-tengah, nggak protes dan nggak taat, ya. Bukan seperti itu, ya. Jadi tengah-tengahnya bukan, kalau gitu kita nggak usah protes dan kita nggak usah taat, bukan. Kita diminta untuk taat sepenuh hati, tapi kita juga diminta untuk kritis. Kan seperti itu. Kita memang mentaati apa yang menjadi ajaran Islam, jelas perintah Allah dan Rasulnya itu tidak. Tapi kalau perintah pemimpin, perintah manusia, gitu ya,
itu kita masih punya hak untuk mengkritisi. Nah, repotnya adalah dalam kondisi sekarang ketika kita mengkritisi dikatakan radikal, gitu lah, dikatakan ekstremis. Gitu. Padahal ini adalah hak kita. Kenapa? Kita sebagai kaum muslimin diminta untuk mengkritisi. Padahal kritis ini punya bahasa lain. Apa bahasa lain? Nasihat. Adi nasihat. Kan gitu ya. Sebenarnya kita minta, kita nggak kritik, kita nasihatin gitu ya. Kira-kira bakal berubah nggak gitu ya? Kira-kira bakal berubah nggak ya labelnya? Padahal kritik dengan nasihat itu sama. Nasihat bisa bentuknya kritik, bisa bentuknya masukan, bisa bentuknya anjuran, kan seperti itu. Hanya ketika digunakan bahasanya kritik seakan-akan ada upaya untuk menjatuhkan. Padahal enggak, kenapa? Karena kita juga diminta taat. Kan seperti itu. Jadi inilah tugas kita berat sebagai seorang muslim. Di satu sisi kita diminta ketaatan yang sempurna, tapi di sisi lain kita juga diminta untuk menjadi orang yang kritis. Itu terutama ketika berhubungan dengan manusia, bukan berhubungan dengan Allah dan Rasulnya ya. Jadi bukan kita mengkritisi ajaran Islam, tapi yang kita kritisi adalah manusia. Sehingga memang kita bisa berada menjadi umatan wasatan tadi. Kita adil kita letaknya tadi. Kita taat, tapi kita juga kritis. Jangan kritik aja tapi nggak pernah taat. Atau taat tapi nggak kritis. Ya, seperti yang banyak digambarkan dalam Al-Quran. Ya, kami cuma ngikutin apa yang dulu dikerjakan oleh bapak-bapak kami. Kami cuma ngikutin apa yang diajarkan oleh sesepuh-sesepuh kami. Nggak pernah dikritik. Nggak pernah kemudian mereka mempertanyakan dasarnya apa, konsepnya apa. Seperti inilah tugasnya, sehingga kita bisa mencapai pada kesimpulannya. Ini kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari dua istilah yang ada, istilah politik identitas dan moderasi agama. Istilah ini terus terang adalah permainan kata-kata. Targetnya apa? Membingungkan kaum muslimin. Kira-kira kalau hanya dikasih kata-kata tadi bikin bingung kan? Nah, bingung kita. Saya pun juga baca penjelasannya bingung gitu ya. Baca pendapat dari banyak para akademisi juga bingung gitu ya. Sehingga saya sampai bawa catatan cukup banyak gitu ya, biar nggak salah. Jadi bukan kata saya gitu ya. Jadi ini adalah permainan kata-kata yang membingungkan, tapi ya, mohon maaf curangnya mereka menggiring opini dengan politik identitas. Definisi nggak jelas, konteksnya nggak jelas, kulturnya nggak jelas, tapi targetnya jelas. Targetnya jelas. Targetnya apa? Islam lalu jadi korban seperti itu. Ada kesimpulan lain yang bisa kita juga ambil bahwa ada nilai-nilai barat yang dipaksakan kepada kita kaum muslimin, yang mungkin kita kenal sebagai sekularisasi. Moderasi itu bagian dari sekularisasi. Gimana caranya agar kaum muslimin ya nggak Islami sama banget, gitu ya. Kenapa? Supaya nggak banyak kritik. Intinya itu kan, supaya nggak banyak kritik. Kenapa? Kaum muslimin yang baik adalah yang mengkritik meskipun kritiknya kita nggak pedes. Tapi kalau ternyata kenyataan itu biasanya banyak yang gerah. Betul ya? Kalau kritiknya kenyataan itu banyak yang gerah. Kalau kritiknya salah langsung ditangkap. Seperti itu biasanya seperti itu ya. Kebohongan lain yang mereka ciptakan, mereka katakan bahwa sistem yang ada sekarang ini semua akan membawa keadilan. Faktanya nggak ada. Bagi mereka adil buat semua, tapi ada kecuali, gitu ya. Jadi berarti kalau iklan itu biasanya ada tanda bintang di bawah ya, gitu ya. Nah tanda bintang kecil gitu ya. Pokoknya kita akan adil, kita akan sejahterakan, kita akan semua. Di bawah ada tanda bintang itu hati-hati, kecuali Islam, gitu ya. Selalu seperti itu. Islam itu tidak pernah dikasih kesempatan untuk muncul. Kalaupun dikasih muncul, ketika sudah biasa mulai membahayakan, maka akan langsung disingkirkan. Kita punya contoh nyata beberapa tahun yang lalu di negeri saudara kita ya, negeri kaum muslimin di Mesir. Di situ ada seorang pemimpin yang kita Islamnya kuat, ya, Muhammad Mursi. Yang Muhammad Mursi itu jiwa keislamannya kuat. Beliau kemudian naik jadi presiden di sana. Ya. Ketika naik jadi presiden di awal-awal ya dibangga-banggakan. Tapi kemudian beliau mulai kencang keislamannya. Apa yang terjadi? Langsung dikudeta. Dikudeta oleh militer, oleh jenderal yang namanya Al-Sisi, dan langsung dijebloskan ke penjara. Bahkan terakhir beliau meninggal itu di pengadilan.
Jadi tidak ada tempat bagi Islam. Islam kalau sekedar muncul nama saja, tapi ketika Islam sudah mulai kencang, nggak ada seperti itu. Maka kita bisa lihat di sini ada upaya sistematis untuk melemahkan, untuk mendiskreditkan Islam, ajaran Islam, termasuk juga menjauhkan kita kaum muslimin dari ajaran Islam. Ya, sejarah membuktikan bahwa dari semenjak awal yang namanya sistem yang bukan Islam, entah itu namanya sekuler, yang namanya komunis, sosialis, termasuk demokrasi, akan menolak Islam sebagai sebuah ajaran yang murni untuk ambil bagian dalam sistem. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit kewaspadaan bagi kita, sedikit pengetahuan bagi kita, sehingga kita bisa kemudian menyikapi hal ini dengan bijak. Itu dari saya kembalikan kepada Bapak.